Saya hari ini senang sekali rekan kerja saya dua-dua wanita cantik-cantik pula. Tadi sudah Kak Leli, sekarang seorang wanita cantik juga moderator yang sudah malang melintang dan pengalamannya juga sudah cukup banyak, jam terbangnya cukup tinggi kayak pilot lah ya. Pilot kan jam terbangnya juga harus tinggi itu untuk menerbangkan armada-armada yang gede. Langsung saja kita panggilkan Kak Feby Grace. Halo. Selamat siang Bang Boy. Selamat siang Kak Feby. Ya. Kak Feby nggak ngantuk ya? Sudah lewat. Ngantuknya sudah segar lagi. Sudah segar lagi berarti udah siap mengawal talk show untuk sesi kedua. Betul. Ini sebenarnya tugas saya cukup berat. That's it. Karena memandu talk show di jam-jam rawan. Aku baru mau bilang itu tadi. Iya, tapi biarlah itu menjadi tugas saya Bang Boy yang berat. Mudah-mudahan isi dialognya tidak terlalu berat bagi audiens kita. Iya, berarti ini harus lebih banyak ditembak-tembak dalam tanda kutip ya supaya lebih seru kali ya. Betul, makanya supaya seru mungkin nanti audiens bisa banyak bertanya atau boleh berdiskusi lah kita ya secara ringan. Dan seperti yang tadi juga nanti kita akan kasih juga kok gift untuk penanya-penanya masih ada souvenir terbaik. yang akan dibagikan. Masih ada. Berarti masih ada kesempatan buat yang tadi bertanya tapi nggak mendapatkan souvenir, masih akan disediakan souvenir oleh panitia dong. Betul, makanya pertanyaannya harus yang bibit bebet bobot gitu. Berarti harus cetar membahana. Oke. Betul. Baik, tidak berlama-lama lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Feby Grace. Terima kasih Bang Boy, saya pinjam dulu stage-nya untuk sementara waktu ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Waduh, ini bukan suara-suara habis makan siang karena sepertinya tidak ada tenaganya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya lumayan lah ya, terlihat ada 1.200 orang di ruangan ini ya dari suaranya. Baik, Bapak dan Ibu senang sekali hari ini kita siang ini sudah masuk ke talk show yang kedua. Yang kali ini akan mengusung tema menjaga alam, menggerakkan perekonomian, pembelajaran keberlanjutan di Aceh dan Sumatera Utara. Ya, kesannya memang agak berat tapi mudah-mudahan isinya tidak berat. Tapi saya mau cek ombak dulu, Bapak Ibu boleh kalau saya panggil misalnya mana nih peserta dari wilayah Sumatera Utara, boleh dong, gitu suaranya ya. Kalau nanti Sumatera Utara kemudian dari Aceh, lalu dari luar Sumatera Utara dan Aceh, dan yang terakhir saya akan tanya mana yang dari luar Indonesia. Wah, suaranya tidak boleh kalah ya Bapak Ibu. Saya mau cek ombak dulu nih. Baik, saya mau dengar suaranya mana peserta yang datang dari Sumatera Utara. Wih, oke. Ini kayaknya sudah hampir mayoritas ini kayaknya ya. Tidak boleh kalah lagi. Mana suaranya peserta dari Aceh? Sama kuatnya kayaknya ini. Pertanyaan berikutnya, mana suara peserta yang berasal dari luar Sumatera Utara dan Aceh? Kok kayaknya hanya ada yang bersuara-suara saja ya. Membantu mungkin biar terdengar ramai. Yang terakhir boleh dong lambaikan tangannya untuk yang datang dari luar Indonesia. Halo, oke. Beberapa orang, baik. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk acara kita siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa praktek-praktek berkelanjutan ini seringkali belum dianggap sebagai sebuah prioritas. Mungkin belum dianggap sebagai sesuatu yang urgent karena dinilai sebagai investasi jangka panjang dan tidak langsung terlihat hasilnya. Namun dalam perjalanannya sudah ada bukti nyata bahwa ini bisa dilakukan, menjaga alam sekaligus juga tetap menggerakkan roda perekonomian. Di wilayah Sumatera Utara dan Aceh tentu ada bentang alam yang harus kita jaga tetap lestari. Namun memang kesadaran ini belum ada di semua pihak gitu ya, belum ada semua pihak tanpa juga mengabaikan kesejahteraan bagi para pelaku, misalnya para petani. Nah, kini kita akan berbincang-bincang santai tentang bagaimana kemitraan CSL dan upaya kolaborasi untuk mewujudkan pendekatan yuridiksi yang berkelanjutan. Saya akan mengundang 5 orang tamu saya akan minggir sedikit, silakan naik
ke atas panggung. Saya akan panggilkan yang pertama, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rahmat Dalimunte yang mewakili Sekretariat Foxby, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tapanuli Selatan. Selamat siang Pak Rahmat, silakan duduk. Saya akan panggilkan tamu saya yang kedua, Bapak Fadli Ali, Ketua Program Manajemen Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan atau PMU KSB Aceh. Saya akan mengundang tamu saya yang ketiga, satu-satunya perempuan. Tambah saya jadi 2 ya Bu ya. Saya akan mengundang Ibu Christina Rini selaku Project Manager Swiss Contact. Karena perempuan boleh di tengah berarti posisinya Ibu. Silakan Ibu. Saya mengundang dengan hormat tamu saya yang keempat, Bapak Yakob Isadami, Direktur Konservasi Yayasan Ekosistem Lestari. Selamat siang Pak Yakob, silahkan duduk Pak. Dan tamu saya yang kelima adalah Bapak Paulus Talulembang, Sektor Leader Agri NSV Indonesia. Waduh, Pak Paulus berlari dari belakang ya. Silakan duduk Pak Paulus, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu boleh minta tepuk tangan yang super meriah untuk kelima tamu saya. Baik, sehat ya Bapak Ibu? Ya beginilah cuaca di Medan begitu ya, kadang panas tiba-tiba hujan gitu ya. Mudah-mudahan semua sehat, peserta yang di sini juga semuanya sehat. Hari ini kita kan bincang-bincang santai saja Bapak Ibu. Kalau memang ada yang ingin ditanggapi, ditambahkan langsung saja. Karena semuanya sudah pegang mikrofon. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari cerita baik dulu ya, Bapak Ibu ya. Pasti ada capaian-capaian baik yang sudah terjadi, sudah terlaksana. Mungkin boleh cerita dulu nih Pak Rahmat. Ya, nanti boleh silakan yang lain boleh menambahi. Capaian baik yang sudah dicapai Foxby mungkin ya. Sejumlah petani juga sudah mendapatkan sertifikasi. Boleh diceritakan sedikit enggak Pak? Terima kasih Bu, moderator. Capaian-capaian Foxby setelah terbentuk di Tabsel itu tahun 2018. Yang pertama kita buat adalah aspek dasar hukumnya. Yang pertama kita buat adalah rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Setelah kita bentuk itu nanti, setelah kita bentuk pada tahun 2018, kemudian di 2019-nya rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan itu ditetapkan dengan peraturan Bupati Tapanuli Selatan. Nah itulah dasar kita untuk melakukan program-program kelapa sawit berkelanjutan bersama mitra-mitra kita, di mana dalam Foxby sendiri sebenarnya multi stakeholder Bu. Semua ada unsur pemerintah, NGO, kemudian masyarakat, perwakilan asosiasi pengusaha kelapa sawit maupun perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian setelah itu, itulah yang kita jadikan roadmap kita sampai tahun 2028. Cuma seiring waktu keluarlah Inpres nomor 6 tahun 2019, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Artinya kita keluar dulu RAD-nya baru RAN KSB-nya. Tapi walaupun kayak gitu secara garis besarnya sebenarnya sama sebenarnya garis-garis besarnya. Cuma ke depan kita perlu menyesuaikan sebenarnya apa yang sudah tertuang dalam RAD. Beberapa capaiannya termasuk adalah sebelum ke RSPO, kawan-kawan kita dari mitra pembangunan ya seperti Yayasan Konservasi Indonesia, CSL yang sudah mendampingi kita secara lembaganya Foxby gitu ya kan, melakukan pendampingan kepada petani-petani kita, termasuk dia melakukan sekolah lapang GAP kelapa sawit berkelanjutan itu rutin tiap tahun begitu. Kemudian
Selain itu melakukan adalah kajian-kajian seperti kajian tentang hidrologis gambut, restorasi gambut, perhutanan sosial sekitar 159 hektar sudah direstorasi gitu kalau dari aspek lingkungannya. Kemudian inilah puncaknya, salah satunya adalah sertifikat RSPO untuk 2 kelompok kita di Tapanuli Selatan, ada PSMB dan SJLS. Data terakhir yang update dari mitra kita Yayasan Konservasi Indonesia, sebanyak 802 petani sudah memperoleh sertifikat RSPO dengan perolehan sampai 2024 itu sekitar 2,4 sekian miliar, Bu. Kemudian kalau secara penghargaan itulah tadi disinggung juga bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan pada tahun 2023 akibat praktek-praktek berkelanjutan yang dilakukan baik di hulu, seperti di hulu ada kita di Tabsel itu kearifan lokal Hatabosi, yaitu untuk menjaga kelestarian alam, sumber daya air dan lingkungan di 4 desa. Kemudian di hilirnya kita adalah sentra sawit. Sentra sawit di sana kita menerapkan praktek yang berkelanjutan. Jadi integrasi hulu sampai hilir sudah kita lakukan. Itu ringkasnya, Bu. Oke, angka petani yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO itu kira-kira sudah berapa persen dari target keseluruhan sih, Pak? Atau masih banyak sebenarnya PR untuk ke depannya? Sebenarnya masih banyak, Bu. Itu masih sedikit. Cuma itu adalah PR kita ke depan. Kita bergandengan tangan dengan semua elemen di POXB, khususnya mitra pembangunan. Sampai sekarang kawan-kawan kita NGO, khususnya Yayasan Konservasi Indonesia, masih konsisten melakukan pendampingan. 802 itu menurut saya masih sedikit, Bu. PR kita masih banyak sebenarnya, termasuk untuk sertifikasi ISPO. ISPO sebenarnya yang mandatori, walaupun secara keuntungan finansial belum ada yang bisa dikasih dari ISPO ya gitu. Oke. Tapi dalam prakteknya Pak, benefit apa yang sudah terasa mungkin bagi para petani misalnya yang sudah mendapatkan sertifikasi secara finansial mungkin, atau apa, ada benefit yang mereka rasakan? Kalau benefit sebenarnya yang jelas benefit dari segi finansial, keuangan, mereka kan mendapatkan premi dari sertifikat itu, sehingga bisa mereka gunakan untuk kelompok, untuk memberikan motivasi bagi mereka menetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga gitu. Oke, baik. Itu cerita dari Tapanuli Selatan. Saya mau dengar cerita dari Aceh deh, Pak. Gimana nih capaian-capaian baik sejauh ini, praktek berkelanjutan itu ternyata bisa dilakukan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya. Kami ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kami dari PMU, Program Manajemen Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh, tadi kita dengar dari teman-teman dari TPD RAD di Tabsel ya. Jadi kalau kita runut itu ada Impres nomor 6 tentang RAN KSB, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Nah, turunannya di bawah ada RAD KSB, Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Teman kita tadi cerita di tingkat kabupaten kota gitu. Nah, itu sebagai turunannya. Dari RAD KSB itu nanti terbentuklah apa yang disebut dengan TPD. TPD itu Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Nah, terus bagaimana dengan PMU? Di Aceh sama dengan di provinsi yang lain, TPD RAD itu tetap ada. Ya, itu di bawah Dinas Perkebunan Provinsi. Tetapi ada sedikit berbeda, ada improvisasi, ada inovasi di Aceh. Itu dibentuk lagi yang namanya Program Manajemen Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan. Nah, dari mana asbabun nuzulnya ini? Ini dimulai dari kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, ya. Kalau kita katakan istilahnya ini
tadi kan disebut istilah kolaborasi. Nah, pemerintah Aceh itu berhasil saya lihat membangun satu kolaborasi, memberi kesempatan kepada macam-macam stakeholder. Ada Bang Yakub dari Yale yang kemudian berkontribusi, kemudian ada teman-teman dari IDH, ada Pak Rizwan, ada yang lain-lain. Itu membuat bersama pemerintah daerah membuat satu dokumen yang disebut dengan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh. Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh. Nah, dari Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh ini yang kemudian dipergubkan Pergub nomor 9 tahun 2024 itu memerintahkan di salah satu pasalnya itu memerintahkan supaya dokumen itu bisa berjalan, nggak hanya ada di rak, nggak hanya ada di lemari, harus ada yang jalankan. Nah, yang jalankannya ini PMU, Program Manajemen Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan. Terus ya secara umum ya saya kasih gambaran supaya kita bisa lebih enak nanti dalam diskusi selanjutnya. Di struktur PMU itu ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarahnya itu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda. Kemudian di bawahnya itu ada Komisi Teknis. Nah, Komisi Teknis ini kepalanya itu Ketua Bapeda, ada Pak Dr. Husnan, Ketua Bapeda Aceh di sini, ada teman Bapeda. Nah, beliau itu Ketua Komisi Teknisnya. Di bawahnya itu ada Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan macam-macam, termasuk di Komisi Teknis itu ada dari Yale, ada dari IDH, ada beberapa NGO yang lain. Totalnya itu sekitar ada 46 anggota Komisi Teknis. Jadi kami itu menjalankan tugas bukan sur-sur dewi. Jadi kami boleh buat work plan, buat program segala macam, tapi kemudian kami konsultasikan dengan Komisi Teknis ini. Ketika mereka mengatakan bahwa ini boleh dilaksanakan ini. Nah, secara umum dari program yang kami sudah susun sekarang di PMU KSB dan ini baru berjalan, kami belum cukup hari ini belum cukup usianya 6 bulan lagi. Oh, belum ada setengah belum tahun sampai ya, Pak? 6 bulan. Namun kita sudah siapkan dokumen work plan yang secara umum di work plan yang kita buat itu, yang pertama kita ingin sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah ya, Dinas Perkebunan, Bapeda, Gubernur Aceh, kita mengejar peningkatan produksi dan produktivitas. Karena memang kita ada persoalan, Aceh ada persoalan yang lumayan besar berkaitan dengan peningkatan produktivitas itu, dengan produktivitas. Produktivitas sawit di Aceh itu, khusus sawit petani itu 2,8 ton per hektar per tahun CPO. Secara nasional itu petani di tempat lain itu rata-rata sekitar 3,7 ton per hektar per tahun. Gapnya tuh hampir 900 kg CPU. Oleh karena itu ya kita harus melakukan effort supaya bagaimana kemudian kalau tidak lebih bagus, paling enggak kita standar bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain. Itu satu hal. Nah, yang kedua yang kita lakukan di sana adalah dengan work plan yang kita bangun, bagaimana kemudian petani di Aceh, pekebun di Aceh, baik perusahaan maupun petani, itu bisa mendapatkan harga premium. Nah, ketika kita bicara soal harga premium, ini kan bicara soal keberlanjutan. Oleh karena itu, maka kemudian mau tidak mau, kami harus mengupayakan, mendorong ya sebagaimana diharapkan oleh pemerintah daerah, bagaimana kemudian dalam pengembangan perkelapa sawitan di Aceh, meminimalisir serendah-rendahnya terjadi deforestasi. Kalau kita mau katakan nol, kayaknya mustahil ya. Okay. Tapi itulah yang akan kita lakukan. Nah, dalam kaitan dengan bagaimana mendapatkan harga premium, tentu harus jelas rantai pasok segala macam. Maka kemudian kami membangun satu komunikasi yang intensif dengan pemangku-pemangku kawasan hutan. Dan singkat ceritanya, salah satu yang kita gagas kemudian adalah membentuk apa yang disebut dengan tim pemantau deforestasi daerah, khusus di bidang kelapa sawit. Nah, begitulah mungkin ringkasnya. Oke, tapi kalau boleh saya tangkap Pak, mudah-mudahan saya tidak salah, berarti kalau dari cerita Bapak nih ya, kolaborasi, komunikasi sepertinya dan support dari pemerintah sudah cukup berjalan baik ya Pak? Bisa dikatakan seperti itu ya? Sangat baik saya kira. Sangat baik, dan alhamdulillah di Aceh
saat ini partisipasi dari stakeholder yang lain, CSO ya, NGO juga cukup bagus. Tetapi memang karena besarnya persoalan yang ada di Aceh berkaitan dengan peningkatan produktivitas, kita mau mudah-mudahan ke depan lebih banyak yang peduli, lebih banyak yang bisa berpartisipasi, berkolaborasi. Kolaborasi ini kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Gotong royong. Iya, Nah, kerjasama bergotong royong gitu ya. memperbaiki itu jadi lebih baik nanti di Aceh. Oke, jadi karena baru berjalan 6 bulan Pak, saya belum bisa menanyakan Ada yang hasilnya. ada hasilnya. Hasilnya kami bisa ceritakan sekarang bahwa teman-teman PUPL di Aceh Tamiang, karena tugas kami bukan pada level tapak, kita lebih bersifat mengkoordinasi. Teman-teman di Aceh Tamiang itu ada Pak Izzuddin, silakan berdiri Pak Izzuddin. Ini beliau ini se-Indonesia, Ya. capaian STDB tertinggi di Indonesia itu ada di Aceh Tamiang. Wah, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi di tahun ini mereka merencanakan sekitar 6.500 STDB akan lahir di Aceh Tamiang. Kami ngobrol tadi pagi. Oke. Ya, sebelumnya juga sekarang ini kalau tidak salah saya Pak Kadisbunnya menceritakan posisi STDB di Aceh Tamiang itu udah sekitar 5.000-an. Dan yang udah RSPO udah lebih dari 2.000. Dan di Aceh juga di Subuh Salam itu ada forum multi stakeholder namanya Sawit Terampil. Itu mereka udah sekitar 500-an. Udah ada ISPO dan RSPU. Nanti di tempat Bang Yakub juga banyak lakukan di sana. Keberhasilan apa yang ini nanti tanya Bang Yakub lah. Oke. Di Aceh Singkil dan lain-lain. Baik, itu dia kabar baik dari Aceh. Iya. Tapi kita juga hadir juga ini kebetulan dari Perkumpulan Petani Sawit Muara Batang Toru, Bapak Julhadi Siregar. Ada Bapak? Oke, boleh mungkin dibantu panitia untuk memberikan mikrofon ya kepada Pak Julhadi. Pak Julhadi boleh izin berdiri Pak, biar kelihatan gantengnya Pak. Iya. Pak Julhadi boleh cerita Pak, mungkin ada yang sudah terasa bagi Bapak dan rekan-rekan begitu ya. Benefit apa sih Pak yang sudah dirasakan sejauh ini karena praktek-praktek berkelanjutan yang sudah terjadi di tempat Bapak. Silakan Pak. Baik Bu, benefit yang sudah kami peroleh Bu di 2023 itu pertama sekali 1M 7 juta itu sangat bermanfaat buat kami seluruh masyarakat. 1M berapa Pak? 1M 7 juta Bu. 1M 7 juta. Iya, itu sangat bermanfaat buat kami anggota perkumpulan petani sawit yang jumlahnya 402 orang. Itu 30% kami bagikan kepada anggota, 25% kami sisihkan untuk biaya surveilen, dan 30% kami anggarkan untuk peningkatan badan usaha dan termasuk juga transport kami sebagai pengurus ke lapangan Bu. Jadi dari situ masyarakat sangat berterima kasih atas adanya benefit yang telah diterima. Karena mengingat selama ini Bu, petani tidak pernah mendapatkan itu karena dengan masyarakat hanya mengumpulkan catatan timbang, petani itu mendapatkan kasarnya lebu uang, itu bagi petani sangat mustahil, tapi itu bisa kita buktikan Bu setelah lulus sertifikasi. Ya, walaupun untuk menuju sertifikasinya butuh waktu berapa tahun Pak kemarin dari mulai belajar dan sampai sertifikasi? 3 tahun? 5 tahun? 5 tahun Bu. 5 tahun. Dimulai dari akhir 2018 dan lulus di 2023. Dan terasa hasilnya ya Pak? Iya. Baik. Izin Bu moderator. Iya, silakan Pak. Kalau sudah ini. Terima kasih Pak Julhadi. Mungkin Ibu Ya. juga ingin dengar ada kisah sukses di Aceh, di mana para petani melalui koperasi juga sudah ada yang mendapatkan premium fee. Dan karena itu mungkin dikasih waktu sedikit untuk Pak Izzuddin bisa menjelaskan ada berapa koperasi di Aceh Tamiang yang sudah mendapatkan premium fee sebagai kisah baik yang Baik, kita dengarkan Pak. Boleh secara singkat dan general seperti apa Pak yang sudah dirasakan di sana? Baik, terima kasih. Sampai saat ini kita punya 1 perkumpulan dan 4 koperasi yang sudah tersertifikasi ISPO sekaligus RSPO. Gandeng dia.
Kita 2.200 petani, ada 2 kali pembayaran premium fee, ya kisaran 800 juta sampai 1,2 miliar per koperasi mereka bisa dapatkan. Jadi kami insya Allah sudah dapatkan 2.200 petani selama kurang lebih 3 tahunan inilah. Dan kita akan kejar 3.300 lagi tahun ini insya Allah. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, ini ternyata hasil baik bahwa ternyata praktek-praktek berkelanjutan ini juga bisa kok menggerakkan ekonomi. Saya mau ke Pak Yakob mungkin. Pak Yakob, kenapa sih sekarang ini harus menjadi prioritas sebenarnya praktek-praktek berkelanjutan ini? Kondisi alam kita sudah seperti apa Pak? Mungkin bisa kasih gambaran Pak, kenapa ini penting Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sedikit saya mau coba pendekatannya, karena sekarang lagi ngetren itu metodologinya life cycle analysis. Jadi selalu kita harus melihat dari sisi daur hidup sebuah proses gitu ya. Jadi di alam itu kalau terus dieksploitasi pasti ada batas. Karena itu harus ada yang dikelola. Siklus alaminya itu kadang-kadang bagus, berlangsung alami, tapi kadang-kadang perlu intervensi. Itu yang dilakukan tadi itu dengan pemupukan, good agriculture practice dan lain-lain macam. Lagi-lagi kalau nggak ada intervensi seperti itu, apalagi dengan yang sudah terlanjur rusak. Faktual hari ini kita lihat misalnya di hampir semua bentang alam khususnya di Aceh dan Sumatera Utara, kita selalu bilang bagus. Karena kita selalu kadang lebih senang melihat yang bagus. Kita jarang sekali mengatakan bahwa kita sedang terancam. Nah itu jarang sekali kita dari sisi seperti itu. Kan gini, selalu orang bilang, kapan kamu sukses? Tapi kita selalu jarang mengatakan bagaimana kalau tidak sukses. Karena menerima keberhasilan itu semua orang siap, tapi menerima kegagalan enggak semua orang siap. Itu yang perlu harus secara real di dunia nyata itu harus kita manage, kita kelola gitu. Nah, kenapa yang menjadi penting itu harus praktek-praktek berkelanjutan? Karena kan makin dieksploitasi pasti ada nilai susutnya. Semua mau orang segala macam pasti makin, walaupun pakai anti aging ya. Itu tetap Skincare saja ya Pak, skincare. Skincare segala macam pasti akan susut dia. Pasti suatu saat dia akan ada masanya. Nah, karena itu harus ada proses conserve itu memperlambat proses itu, mengelola secara baik. Nah, itu yang tentu saja harus dilakukan secara komprehensif. Dulu mungkin dilakukan terpisah. Tadi misalnya kita dengar cerita sukses itu sesuatu yang menurut saya itu inovasi baru yang sudah bisa kita lihat hasil nyata. Tapi menurut saya yang paling lebih penting lagi adalah dulu dilakukan masing-masing dengan puzzle, sekarang dilakukan secara bersama, secara kolaborasi. Nah ini mungkin salah satu mission statementnya yang paling kuat sejak kita mulai CSL dulu. Di situ core message-nya gitu, pesan-pesan intinya di situ gitu. Jadi bahwa kolaborasi untuk membangun keberlanjutan itu harus secara menyeluruh. Jadi semua daur hidup tadi itu harus disentuh gitu. Sama juga di dunia konservasi juga sama saja. Misalnya kami kebetulan kami mitra KSDAE dengan UPT-nya melaksanakan program konservasi orang hutan. Nah ini nanti mungkin sisi jangka panjang nanti kita bisa cerita belakangan. Itu tidak akan ada pressure kalau masyarakat tidak masuk ke dalam kawasan atau ke habitat. Nah, fakta hari ini, encroachment, perambahan dan segala macam perburuan dan segala macam itu kan karena tadi itu produktivitas usaha di luar kawasan atau di luar habitat itu tidak cukup. Tadi pagi Pak siapa yang dari Harnas tadi itu cerita nggak cukup untuk hidup dengan 70.000 rupiah per kilo tadi, per tahun dia dapat dari kopi misalkan, nggak mungkin itu. Nah itu yang harus dipenuhi. Karena itu lagi balik-balik ke life cycle tadi, siklus hidup tadi itu harus dilihat. Untuk bisa menghidupi satu keluarga dengan 2 anak misalnya, berapa sih minimum? Tadi bilang abang kita yang tadi dari buruh tadi cerita human ya, sebagai core-nya gitu. Karena kalau kita ekosentris juga nggak dapat ini. Gitu. Jadi harus bareng-bareng dilihat. Jadi karena itu secara berkelanjutan tadi itu kita harus adil dari sisi lingkungannya, adil dari sisi sosialnya, juga harus adil dari sisi ekonomi. Karena kalau ekonomi nggak cukup, ini akan berimpact kemana-mana. Jadi itu keberlanjutan itu menjadi penting dan dilakukan secara
integratif. Mungkin kalau kita nggak sanggup secara holistik, bisa jadi ada yang miss, tapi integratif. Nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Faktanya misalnya tadi itu teman-teman di koperasi, proses STDB. STDB itu kan salah satu poin kunci ketelusuran. Dari situ kita bisa lihat apakah sudah terlanjur di kawasan yang terlarang atau tidak. Itu kepatuhan juga nanti. Kemudian GAP-nya dilihat, apakah kita berkontribusi untuk memperbanyak limbah yang berbahaya atau tidak begitu. Belum lagi yang jangka panjangnya. Nah, itu menjadi penting, kemudian keberlanjutan itu menjadi kunci untuk bagaimana kita mengukur sesuatu usaha itu akan tetap menjadi sumber kehidupan. Jadi kalau di undang-undang yang baru, konservasi sumber daya alam yang baru tahun Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 itu sistem penyangga kehidupan. Nah, itu kita kerangka keberlanjutan itu dalam rangka mempertahankan itu. Begitu penyangga kehidupan nggak ada, salah satu saja misalnya sosialnya lemah, itu yang lain juga ikut bermasalah. Jadi dia harus seimbang. Titik seimbangnya nanti bisa dicari. Mungkin orang secara sosial cukup di Sumatera Utara, komunitas orang Batak, orang Karo, orang Gayo, Alas, beda-beda. Itu silakan saja, itu keragaman yang itulah yang harus kita syukuri. Tapi paling penting adalah bagaimana secara proper, secara berkesesuaian, proporsional, masing-masing kebutuhan itu terpenuhi. Baik untuk satwa atau untuk biodiversity atau untuk alam sendiri. Karena itu kalau itu rusak, ini akan terganggu semuanya. Dalam waktu dekat misalnya, kalau terus suhu udara, ini kebetulan YEL kita punya ekspor kopi premium organik orangutan dan kopi 360 karbon neutral di dataran tinggi Gayo, Banda Meriah, Aceh Tengah dan Lintong di Tapanuli di utara. Nah, itu sistemnya juga premium. Tadi itu model sudah bisa berjalan. Setiap sekilo yang kami ekspor kopi itu, setengah euro akan kembali ke petani, setengah euro itu akan untuk program konservasi orangutan. Dan itu sudah berjalan hampir 12 tahun. Nah, ini saya pikir ada beberapa model lagi yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di YEL. Ada tim saya di sini, Dr. Citra. Jadi kita sekarang fokusnya tidak hanya keberlanjutan itu tidak cuma cerita spesies, tidak cuma cerita bentang alam, tapi secara integratif. Di setiap bentang alam itu ada manusia di situ, ada habitat di situ. Itu bagian dari semua adalah sistem penyangga kehidupan. Kalau ini nggak kita urus, ya kalau nggak ada penyangga meja, nggak ada penyangga pasti drop gitu. Jadi itu menjadi penting. Nah, bahwa aplikasi teknisnya harus bersertifikat, harus ada GAP, itu nanti masing-masing spesifikasi market kan ada prasyarat ya. Kalau kita mau jual barang ke Medan, ada requirement-nya. Jual di pasar mana ya, di Brastagi sana pasti ada requirement-nya. Itu bagian dari compliant tadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat kita yang sebagian besar petani kecil dan itu hidupnya di kawasan penyangga area penting, khususnya biodiversity kaya kita, hutan alam dari Luser, Batang Toru dan lain-lain itu harus mereka pahami bahwa itu bahagian dari satu siklus tadi. Mungkin mereka tidak tahu sehingga mereka merambah. Setelah 3 tahun apapun nggak bisa berproduksi lagi. Nah, ini harus ada yang memberitahu dan harus terkonfirmasi bahwa mereka paham. Karena itu dilakukan proses sertifikasi GAP tadi itu bahagian dari itu. Jadi menurut saya keberlanjutan tadi itu secara teoritis tadi memang, tapi prakteknya sudah banyak. Kita bisa lihat di mana-mana sekarang banyak. Semua komoditas. Nah, pemerintah Aceh misalnya yang kita lihat di samping sawit, kita juga mendampingi dengan teman-teman banyak mitra di sana mendevelop yang namanya roadmap komoditas unggulan dan strategis. Jadi sudah disusun, kakao baru hampir final, kemudian ada yang komoditas-komoditas unggulan Aceh. Tapi ada juga yang komoditas itu mungkin termasuk di Sumatera Utara, tidak unggul dia, tapi strategis. Contoh, itu sumber pangan. Dia tidak unggul secara kriteria market, tapi dia perlu harus kita kembangkan karena untuk pemenuhan pangan. Gitu. Itu bagian dari strategi keberlanjutan tadi. Gitu. Di Singkil misalnya kami, dengan teman-teman, kita melakukan buffer area konservasi. Nah, ini sama di Sumut, di Batang Toru, kami dengan kebetulan Pak Kabid Teknis BKSDA Sumatera Utara sini. Itu juga menjadi area prioritas. Supaya apa? Tidak ada yang mengganggu ke dalam habitat dan biodiversity yang ada di dalam habitat tadi itu, manusianya cukup ekonominya di luar kawasan gitu.
Itu yang fokus sekarang. Kalau dulu kan kami orang hutan, hanya diurus orang hutan. Harimau urus harimau gitu. Masyarakatnya nggak diurus. Tiap hari masyarakatnya masuk ke hutan. Jadi tetap saja hancur-hancuran gitu. Jadi ini kita belajar panjang dari puluhan tahun program konservasi. Ternyata keberlanjutan itu tidak hanya ditentukan kemampuan kita melindungi saja, juga harus mengelola dan memanfaatkan. Itu yang lebih penting. Manfaat itu kata kuncinya lagi adalah siapa yang menerima manfaat. Mungkin kita cerita di gedung ini, ya enak cerita tadi keberhasilan segala macam, tapi kita paham nggak bagaimana berlumuran debu teman-teman di lapangan itu, petani kita untuk compliant tadi gitu. Lalu setelah compliant, mereka nggak tahu mau kemana produknya gitu. Tadi saya pikir Mbak Rini tadi sudah cerita market base itu menjadi approach ya, menjadi pendekatan itu. Saya kira secara keseluruhan itu kalau model kita punya banyak, tadi sudah ada cerita, kami juga punya model. Misalnya itu kan nanti ujung-ujungnya juga solusi berbasis alam. Misalnya di PD kami sedang menggarap di Janto sekarang itu di samping madu ternak tadi. Tapi juga kita mau menyelesaikan konflik gajah dengan manusia. Supaya kopi, kakao dan lain-lain itu bisa hidup, supaya tidak diganggu gajah. Kita sedang memproses, mendevelop model untuk tanam bambu duri. Nah bambu duri kalau dipanen nggak ada harganya. Kita generate dia menjadi biomas, kita kirim ke PLN untuk substitusi batu bara, co-firing. Gitu. Nah ini kan menjadi solusi, di semua rantai itu ada duitnya. Betul. Itu yang paling penting. Kalau kita masyarakat kita kasih, misalnya di kakao misalnya, suruh tanam semua. Masyarakat kita kadang-kadang kan maunya yang cepat. Padahal kalau mereka tanam dengan secara agroforestry, nanti ada neutrality karbonnya di situ, low emission, kemudian dari sisi iklim mikronya akan membantu. Nah itu yang kita banyak memberitahu, teman-teman di sini pasti banyak memberitahu segala macam dengan program yang jutaan dolar. Tapi terkonfirmasi enggak? Yang kita beritahu good practice atau sustainability tadi itu dipahami di tingkat apa? Nah itu saya pikir Maya kenapa perlu ada PMU, ada PUPL, ada forum stakeholder yang di situ terjadi. Nah CSL itu menjadi bahagian yang lebih besar untuk sebuah landscape paling enggak udah setengah Sumatera sekarang itu. Saya pikir itu yang beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Paulus mungkin bisa menambahkan ya karena dikatakan ya ini belum semuanya punya mindset yang sama dan ini sebuah investasi jangka panjang. Bisa berbagi Pak, silakan Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Harus semangat ya, jangan ngantuk gitu ya. Ya baik Bapak Ibu, jadi sebenarnya masalah itu yang paling besar bukan di teknis ya. Kalau teknis itu bisa dipelajari ya, bisa dilatih dan bisa dimonitor dan itu bisa berubah. Tapi perubahan mindset mengarah ke perubahan perilaku itu yang susah. Nah, nah ini yang perlu kita dorong sebenarnya. Nah yang SNV lakukan adalah kami bukan hanya mengadres ke aspek teknis, tapi juga mindset bagaimana keberlanjutan itu menjadi ultimate goals. Karena bagi kami keberlanjutan itu bukan beban ya. Kalau kita memikirkan keberlanjutan sebagai beban berat untuk melakukannya. Tapi kita harus merubah keberlanjutan itu sebagai strategi bisnis ya. Dan dunia sementara mengarah ke sana. Nah untuk itulah selain kita mengusung sebenarnya apa yang kita sebut mungkin jawaban dari semua ini ya, kami menyebut pendekatan regenerative agriculture, yaitu yang kami lakukan. Nah apa itu regenerative agriculture? Secara umum sebenarnya itu memulihkan tanah dan air ya, sehingga ada restorasi. Bapak Ibu pernah nonton Deadpool ya, film bioskop yang dia putus tangan bisa ada lagi dan seterusnya. Itu yang kami lakukan. Tanah itu aset, bukan barang yang terus dieksploitasi. Ditambang sampai habis. Tetapi dengan konsep regenerative agriculture, dan itu sudah kami lakukan, nanti akan ada mungkin testimoni ya dari mitra-mitra kami, dari Pak Saryanto. Itu bagaimana tanah itu tidak akan pernah habis nutrisinya. Nah karena kita melakukan dengan pendekatan regenerative agriculture, di awal itu butuh waktu untuk meyakinkan. Jadi sebenarnya perbedaannya cuma dari sisi waktu ya. Kalau orang mau cepat, mereka lebih memilih konvensional. Pakai pupuk kimikal secara tidak terkendali. Kemudian juga menggunakan pestisida secara kimia tidak terkendali, memang kelihatan cepat ya, langsung ada hasil.
tetapi konsekuensi itu sangat tidak baik. Sehingga tanah itu ada contoh buat kami di depan sebelah kanan, Bapak Ibu kita sudah lihat ya, mana tanah yang sangat keras ya, tetapi mana tanah yang sangat gembur. Itu yang kami lakukan. Dan pendekatan kami adalah pendekatan berbasis bukti. Kami ada demo plot. Nah, karena petani itu dia kalau tidak melihat tidak percaya. Dan dia memang harus dibikin demo plot dan dia harus melihat dan merasakan sendiri perubahan yang terjadi. Sehingga merubah paradigma itu sebenarnya lead by example ya. Jadi harus menyajikan contoh dan bukti. Seperti itu mungkin. Nanti itu paling mudah ya Pak, harus dikasih bukti dulu ya, baru percaya. Bapak Ibu silahkan jika ada ingin ikut dalam diskusi kita, ini ada QR code di depan, silahkan di scan, bisa mengetikkan pertanyaan untuk narasumber. Dan nanti ini di depan saya sudah ada 5 parfum dari masyarakat hukum adat Simardangiang Tapanuli Utara. Ini nanti akan kami berikan kepada para penanya terbaik. Baik, saya mau ke Ibu Kristina atau Ibu Rini, panggilannya lebih enak mana nih Bu? Boleh mana aja. Baik, Ibu Rini mungkin ya. Tantangan apa sih Bu selama ini di lapangan yang sering ditemukan gitu ya dalam proses pendampingan dan lain-lain? Apakah masalah mindsetnya atau masalah fasilitas, akses atau apa Bu? Silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rini, Swiss Contact. Kami di Subulu Salam, Singkil dan Aceh Tenggara bekerja sama dengan Earthworm Foundation dan juga Koltiva untuk mendampingi petani. Nah, saya rasa kalau tantangan itu yang paling berat satu tadi seperti yang sudah disampaikan ya, mindset. Lalu awareness tadi Bang Yakob ya sudah menyampaikan, apakah awarenessnya itu apakah sampai enggak sih gitu ya, terkonfirmasi tidak, nah itu. Lalu yang ketiga sebetulnya masyarakat ini rindu untuk dilibatkan, sebetulnya itu. Jadi ketika masyarakat tidak dilibatkan, contohnya kalau di kami itu kan ada program participatory land use planning. Nah itu kenapa kita melakukan itu bersama-sama dengan teman-teman kami di Earthworm Foundation yang sudah aktif sebetulnya di Subulu Salam dan Singkil. Itu banyak sekali sebetulnya kalau di sektor kelapa sawit itu kita lihat ada konflik ya, konflik lahan. Lalu sebetulnya siapa yang salah gitu kan, pertanyaannya itu. Karena itu kami menanggapi hal ini itu cukup hati-hati. Jadi kami merangkul bukan hanya masyarakat tetapi juga perusahaan. Jadi di Subulu Salam dan Singkil kita bekerja dengan perusahaan untuk membentuk yang namanya task force labor. Jadi working group untuk ketenaga kerjaan. Bagaimana masyarakat di sekitar perusahaan itu bisa juga menikmati keuntungan dengan adanya perusahaan di situ. Karena di Subulu Salam Singkil itu perusahaan ada lebih 30 PKS. Ya, Subulu Salam kurang lebih 16, Singkil ada 20-an. Nah itu apakah betul-betul perusahaan menguntungkan masyarakat dan masyarakat apakah betul-betul juga bisa membantu ya? Karena perusahaan saya yakin menempatkan pabrik atau plantationnya di satu daerah itu investasinya cukup besar. Ya, satu dari segi perizinan, lalu pembukaan lahan, lalu mengoperasikan di situ ya. Nah jadi memang perlu kerjasama antar pihak sehingga masyarakat merasa juga menjadi beneficiary dari perusahaan tersebut. Satu dari PLUP itu kami mengajak masyarakat setempat terutama di sekitar konsesi dan juga lahan yang berkonflik begitu ya dengan perusahaan untuk sama-sama memetakan daerah-daerah zona-zona di dalam desa tersebut. Mana zona milik perusahaan yang memang tidak boleh mereka ganggu, lalu mana zona untuk ekonomi, untuk produksi kegiatan ekonomi sehari-hari, untuk livelihood, lalu mana juga zona protection atau untuk perlindungan seperti tadi ya kata Bang Yakob. Harus ada komponen itu karena itu penyangga hidup kita. Nah dengan dilibatkannya masyarakat, seiring berjalannya waktu itu kita sudah melakukan PLUP di 14 desa di Subulu Salam, 14 desa di Singkil, lalu di Aceh Tenggara kami sudah melakukan di 15 desa. Nah dengan begitu masyarakat merasa terlibat, merasa
diikut sertakan untuk menzonasikan area yang mereka tinggali. Nah, jadi di banyak desa itu kita sudah lakukan penguatan hasil-hasil PLUP ini dengan peraturan desa. Tapi itu tidak cukup, sehingga next step-nya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah di tingkat kabupaten menjadikan PLUP itu sebagai standar untuk menentukan wilayah-wilayah batas-batas desa. Nah, ini juga sejalan karena apa? Karena di pemerintahan kita itu ada target memang, Mbak, untuk penetapan batas desa. Nah, sampai sekarang di Indonesia ini masih kurang sekali. Saya pikir dengan penduduk berapa Indonesia ini? 300 juta jiwa. Itu masih ketinggalan lah untuk mengenai peta mapping desa ini. Nah, jadi kita kemarin di Singkil dan Sublu Salam itu mengadakan workshop integrasi bagaimana hasil PLUP ini juga bisa digunakan sebetulnya tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah untuk mencapai target mereka. Nah, kolaborasi seperti ini, terus pelibatan masyarakat di tingkat tapak itu yang sebetulnya dirindukan ya oleh masyarakat. Karena selama ini kan kalau mengenai batas tuh ya Mbak ya, banyak sekali. Saya tuh ke petani misalnya, Pak kenapa menanam di sini? Itu kan udah ada patok, ini hutan lindung. Jawabannya tahu apa? Apa? 20 tahun saya di sini, dari zaman nenek moyang saya bertanam di sini. Kenapa baru diusir sekarang? Kenapa patok itu baru ada sekarang? Nah, ini kan bukti bahwa informasi itu ya, Bang Yakob ya, mungkin tidak sampai gitu. Nah, karena apa? Karena masyarakat tidak dilibatkan. Jadi mungkin itu datangnya dari pusat, dari nasional, lalu levelnya provinsi, lalu kabupaten, lalu ke desa. Sehingga patok-patok itu menjadi asing untuk masyarakat. Jadi kalau saya memang pada prinsipnya Swiss Contact dan juga mitra-mitra kami itu inginnya mengajak semua pihak untuk menyertakan masyarakat di dalam desain program, di dalam kegiatan program sehingga mereka merasa memiliki dan akhirnya mereka bisa melanjutkan. Karena terbukti Mbak di beberapa desa yang sudah ada PLUP itu mereka justru berinisiatif untuk kalau gitu kita bentuk aja satu tim untuk menjaga area konservasi supaya area konservasi ini tetap menjadi area konservasi dan bermanfaat untuk anak cucu nantinya gitu. Jadi saya rasa itu sih yang paling ini. Nanti kalau butuh detailnya ada teman-teman dari Earthworm, ada teman-teman dari Cultiva juga yang membantu petani untuk sertifikasi sehingga jadi pendapatan mereka. Pelibatan masyarakat di semua level begitu ya? Ya. Sepertinya sudah memegang Ya. silakan Pak. Saya sangat sependapat ini dengan apa yang disampaikan Bu Rini ya. Dan yang saya tahu ketika Bu Rini mengatakan itu, dia sudah lakukan itu Swiss Contact ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu dengan program coklatnya di Aceh. Dulu saya lihat kegiatan Swiss Contact di Aceh dalam rangka mengedukasi petani itu sangat program GAP-nya ya. Itu sangat masif. Bahkan di depan rumah saya itu salah satu petani yang dilatih oleh teman-teman Swiss Contact itu membuat satu pohon coklat, ada buahnya warna merah, ada yang warna hijau lonjong, ada yang hijau tapi bulat. Jadi ada 3 variasi. Nah, inilah yang kemudian di forum yang berbahagia ini di mana para rimbawan, bukan hanya rimbawan, bahkan dedengkot-dedengkotnya itu ada di sini. Mungkin ke depan kita perlu pikirkan bahwa ketika kita bicara soal persoalan iklim, persoalan hutan, konservasi segala macam, ini lebih melibatkan mereka-mereka yang di bawah. Supaya begini, kita ini kan ada keterbatasan umur. Mungkin sampai 20 tahun kita bisalah dari ruangan ke ruangan dengan mengundang hanya beberapa orang di ruangan seperti ini. Itu kita ceritakan soal pentingnya menjaga hutan. Tapi kalau kita libatkan masyarakat ketika kita nggak ada, itu kan akan
menular terus di lingkungan mereka. Jadi mereka lah masyarakat yang ada di desa sekitar hutan, konservasi, kawasan taman nasional dan seterusnya, mereka lah yang akan menjaga hutan itu. Saya kira saya sepakat dengan. Oke, sejauh ini Pak, mungkin saya mau menanggapi tadi Pak, kalau memang ada pelibatan masyarakat gitu ya, apakah dalam prosesnya selama ini pelibatan terhadap misalnya keterlibatan tokoh adat atau pemuka agama komunitas lokal ini memang sudah dipertimbangkan dalam merancang program pembelajaran atau sebagainya atau seperti apa? Dan seharusnya memang seperti itu, tetapi terkadang kita itu luput untuk yang seperti itu. Misalnya ya, saya ingin cerita bahwa di Aceh kelembagaan adat yang berbasis ekonomi di Aceh di sawah itu ada namanya Gujrun Blang. Kalau di Bali namanya Subak. Nah, kalau ada hutan nih mau digarap, siapa yang akan melakukan penataan, yang akan menegakkan aturan ketika ini hutan negara, kemudian saya berkebun di situ, ada seseorang berkebun di situ, kemudian saya juga ingin berkebun di situ. Itu kalau di Aceh ada yang ngatur, namanya ketua Sinebo. Jadi nggak boleh kalau bapak ini udah duluan di sini, datang saya, ini kan sama-sama punya Allah, dia di sini berkebun, saya tiba-tiba di sini, nggak boleh. Saya nanya dia dulu, dia harus saya tuakan. Nah ini kelembagaan adat yang seperti ini belum ada yang lakukan revitalisasi supaya itu tetap eksis. Kemudian ada pawang utun, ada pawang utun itu pawang hutan, ada pawang harimau, ada pawang madu juga ada pawangnya di Aceh. Itu nggak ada lagi yang coba betul-betul melakukan revitalisasi untuk itu. Dan mungkin di sini ada banyak aktor, ada banyak pelaku-pelaku yang memiliki concern ke situ. Saya kira itu perlu mendapat pendampingan di Aceh di waktu yang akan datang. Pak Yakob mungkin mau menanggapi Pak Yakob terkait dengan keterlibatan ini? Baik, namanya inklusif. Jadi inklusif ini kan salah satu garansi keterlibatan para pihak lah. Ini sering sekali juga pada saat saya balik dulu sedikit. Ada dalam proses pendampingan, terutama pemberdayaan itu, ada beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, dia secara daur hidup proyek atau program itu memadai. Umumnya kan kalau proyek-proyek kita 3 tahun lah. Artinya apa? Kalau kita nanam coklat berarti tahun keempatnya sudah berbuah. Kalau sawit juga mungkin belum ya, kalau itu harus 4 tahun. Nah, sering sekarang program-program kita, terutama yang termasuk dari pemerintah kan cycle atau siklus ini nggak terpenuhi. Dia belum saatnya kita lepas, sudah masyarakatnya harus jalan sendiri, sehingga itu tidak mungkin. Nah, itu juga harus menjadi catatan. Kemudian juga tadi itu waktu identifikasi, kadang-kadang juga kan tidak tertangkap semua tadi itu tokoh-tokoh apa segala macam. Padahal rule itu baik. Saya ingat tadi yang disampaikan abang kita dari Tapsel, karena kami juga kerja di Tapsel, itu di Hatabosi misalnya, atau di koridor di Luat Lumbang itu yang kita kerjakan. Nah itu juga proses bagaimana masyarakat supaya ikut, ini kan harus terkonfirmasi. Mereka paham, karena kalau cuma ikut-ikut saja segala macam terus habis itu nggak ada lagi. Jadi mereka sebagai pelaku utama sebenarnya. Nah itu yang tadi saya bilang itu kriteria tadi di awal itu, siklusnya harus memenuhi, kemudian skala usahanya atau skala intervensinya itu harus juga memadai. Misal tadi, kalau 1 hektar, kan kita banyak petani kecil kita itu nggak cukup luas minimum Pak. Nah itu menjadi masalah besar. Waktu kita balik ke skala usaha itu nggak pernah cukup. Hebat kali pun produktivitas dia, kalau lahannya cuma 1/2 hektar, itu kalau punya mungkin cuma berdua mungkin masih ngepas lah kalau komoditas sekarang harga coklat misalnya. Tapi begitu ada punya anak 2 sekolah, udah selesai. Jadi tetap masih butuh yang paling mudah. Nah di mana-mana kita di Indonesia, saya nggak tahu di tempat lain udah selesai mungkin karena nggak ada lagi. Di kita di Indonesia ini, terutama di Sumatera ini, yang paling mudah sekarang yang open access itu adalah hutan. Yang mudah dieksploitasi. Itu adalah hutan yang tersedia. Mau bertani di sawah, di tambak misalnya, kalau pengalaman di tambak kita sekarang itu produktivitasnya nggak mungkin. Jadi nggak bisa. Kemudian di lahan pertanian, lahan kering, secara produktivitas, income-nya nggak mencukupi. Nah menutup itu pasti yang paling mudah dari itu. Oke, kalau masih cuma memanen yang non-timber, madu tadi segala macam, itu juga sudah susah. Karena iklim lokalnya sudah berubah. Yang paling mudah apa? Oh ada kayu.
Yang paling banyak lagi sekarang itu kan batu. Batu di kita sepanjang Bukit Barisan itu adalah memang karunia Tuhan, itu kodratullah, itu adalah kaya dengan mineral logam mulia. Di gini saja sudah hasil. Jadi kalau di tempat kampungnya Kak Fitri itu di apa namanya, di Tapsel itu, di Batang Toru itu, kita gali batu itu sudah pasti, cuman kadarnya tidak semua sama gitu loh Pak. Jadi hampir semua di Bukit Barisan itu hasil masa alam ya. Nah, itu. Jadi lagi-lagi balik ke yang pelibatan tadi, kita harus mulai, saya berharap CSL ini menjadi modalitas yang baik, yang strategis, taktis, operasional di lapangan. Bagaimana kita mau mulai memfokuskan misalnya salah satu tadi. Begitu kita bawa masyarakat terlibat, petani segala macam dengan stakeholder yang ada, karena bagus sekali petani kita latih, tapi ada sekelompok masyarakat di situ yang bukan petani, tetap saja kopi Arabica misalnya, pengalaman kami di Gayo atau di Lintong itu, kalau itu terus dirambah hutan ke atas, itu iklim berubah. 10-15 tahun lagi kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kopi Arabica seenak sekarang. Otomatis Robusta harus naik, belum tentu sama kan gitu, harganya juga belum tidak sama. Gitu juga di tempat lain gitu. Jadi semua orang di tingkat tapak itu harus paham rule mereka dan kontribusi mereka. Ada yang bagus sekali, dia misalnya petani, kita udah dapat RSPO segala macam, bagus. Tapi kalau dia tidak berklaster, ini pengalaman kami di kopi, karena tidak klaster kopi kami, itu yang di atas pakai glikosat, di bawahnya enggak Pak. Ini kan kami perlu belajar banyak dari teman-teman SNP nanti dari sisi. Nah, apa namanya, run off itu bawa itu kan, atau cuci kopi itu pakai air dari saluran. Sebelum-sebelumnya, sekarang enggak lagi gitu. Begitu di trace, mungkin di sini kita enggak dapat, tapi begitu masuk di hub kami di Hamburg atau di New York itu langsung ketahuan itu satu kontainer enggak bisa masuk premium. Coba bisa dibayangkan itu 29 ton. Yang tadinya harusnya mereka masing-masing dapat per kilo itu per euro, pas setengah euro. Kami juga dapat setengah euro untuk program konservasi. Nah gara-gara itu tadi gitu. Petani kita audit semua, nggak ada yang menggunakan itu. Tapi begitu kita cek ternyata ketemunya karena lahan di atas, di bawah aliran permukaan, atau cuci tadi Pak. Nah itu jadi makanya pendekatan yang dilakukan, saya tempat lihat tadi sebentar, itu pendekatan yang dilakukan SNLD juga menjadi harus banyak Pak. Karena itu kan konservasi tanah ya. Jadi bagaimana tanah itu haranya segala macam. Lagi-lagi pelibatan semua pihak itu menjadi penting. Tidak hanya cuma petani. Ini di sini coba lihat berapa sisa pemerintah sekarang di sini. Terbatas. Saya lihat ada tim gubernur Aceh saya masih di sini gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, teman-teman pemerintah kan harus menjadi cepat merespon. Nah yang kita sayangkan nanti kan entah karena keterbatasan pasokan informasi atau apa, ini nggak cukup. Yang kita cerita ini di mereka bisa jadi nggak terbuild in dalam proses tata kelolanya gitu. Nah itu yang juga menjadi penting, karena itu pendekatan kami dengan mitra-mitra selama ini, termasuk CSL ini, saya pikir salah satu vehicle nanti, bagaimana kita memperkaya informasi itu sampai ke pemerintah, requirement pasar, standarisasi, bahan berbahaya terkait dengan impact lingkungan dan lain macam, termasuk benefit sosial yang kemungkinan kalau kita melakukan sedikit saja inovasi akan bertambah. Tadi yang pengalaman Foxbee, tadi yang SNP, yang harusnya kita beli pupuk 1 sak menjadi setengah sak Pak, itu kan udah income keluarga jadi saving Pak gitu. Jadi ini menurut saya penting untuk pelibatan semua, mulai dari tingkat tapak apalagi di tingkat kebijakan. Nah di tingkat kebijakan lebih penting lagi, kita nggak sadar bahwa kita bilang perambah itu sangat merusak, hitungan hektarnya berapa, tapi begitu drivernya ternyata adalah karena pemerintah membangun jalan, karena pemerintah membuka akses. Tidak ada pengawasan, karena tidak ada anggaran untuk operasi penegakan hukum. Itu salah satu model. Karena itu driver utamanya salah satu juga kebijakan. Karena itu kebijakan harus kita kawal sejak dari hulu. Gitu. Jadi itu menjadi penting proses kita tadi saya bilang memahami daur hidup sebuah proses atau bisnis proses kalau teman-teman yang umum dikenal. Lalu kita tahu mau intervensi yang paling taktis atau paling efektif itu di mana. Kan kita sekarang dari ruangan ini kalau kita kumpulin intervensi kita berapa Mbak Rini? Berapa juta? Ada 5 juta US. Bisa lebih, tapi berapa triliun yang dilakukan oleh pemerintah untuk landscape Aceh Sumut?
Aceh itu sekitar 50-an tiap tahun. Sumut bisa jadi di atas itu. Di 100-an triliun itu. Intervensi tiap tahun. Kita berapa di sini? Nggak nyampe 10 juta per tahun. Coba bayangkan berapa kalau nggak terkontrol dari sisi kebijakan tadi. Makanya menurut saya paling kunci juga di samping kita membina petani tadi, karena kita bicara komoditas, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengawal kebijakan. Mengadvokasi kebijakan sehingga para pembuat kebijakan itu terukur. Bukan nggak berarti nggak boleh tadi buka jalan, tapi terukur gitu. Sehingga kita mitigasinya juga terukur gitu. Terima kasih. Baik, kita boleh lihat ke belakang Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita akan pilih beberapa. Mungkin saya juga boleh persilakan para tamu saya nih untuk memilih kira mana yang bisa kita eksplor lebih jauh untuk kita jelaskan ya. Oke, kita lihat kita lihat dulu semua. Ibu sulit ya melihat ke belakang ya Bu ya. Baik, kita akan pilih satu pertanyaan. Mungkin yang paling bawah ini ada dari Yandi Irawan Sutisna dari BPHL Medan. Terjadi ego sektoral karena mana dia? Hilang nih. Oke, baik. Tolong jangan digerakkan dulu ya. Julaili Irni, apakah nilai konservasi tinggi sumber daya alam terhadap perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian khusus bagi petani perkebunan kelapa sawit yang sudah tersertifikasi SPO? Oke, itu satu pertanyaan. Kemudian yang di atasnya dikaitkan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Bagaimana proses mitigasi dan adaptasi yang dilakukan dalam pengembangan sawit berkelanjutan, pembangunan rendah karbon? Oke, kita rampung 2 pertanyaan dulu. Saya persilakan dari kelima orang tamu saya, ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin saya dulu. Ya. Yang nilai konservasi tadi ya, SDA ya sumber daya alam yang tinggi. Saya rasa kalau udah sertifikasi itu pasti ada perhatian ke sana ya, karena poin-poin dalam sertifikasi itu pasti tidak hanya menegaskan bagaimana petani atau pekebun itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi juga yang berkelanjutan dan tentu saja memperhatikan lingkungan. Nah itu. Yang kedua untuk yang tadi pertanyaan kedua tadi? Karbon ya, mitigasi dan adaptasinya ya. Nah kalau saya lihat SNV udah contohnya sudah regenerative agriculture itu pasti ada hubungannya dengan karbon. Bagaimana pohon dalam sistem agroforestry misalnya itu bisa menyerap karbon lebih banyak dan juga kesuburan tanah itu nanti juga bisa mempengaruhi penyerapan karbon. Nah itu saya rasa itu sih sebetulnya udah ada, mungkin Pak Paulus bisa menambahkan. Ya, saya mau menambahkan sedikit dari aspek ekonomi hijau karena saya pikir disitulah kunci daripada yang pertanyaan pertama tadi ya. Bahwa yang kami lakukan sebenarnya memastikan bahwa alam itu terlindungi dengan baik, karena ini sebenarnya bicara konservasi tanah dan air ya. Yang selama ini saya istilahkan ini pertanian konvensional ya, yang tidak menerapkan regenerative agriculture, itu biasanya erosi gampang terjadi, gampang hilang, bahkan penguapan sangat tinggi, dan menggunakan pupuk chemical sama pestisida yang otomatis itu berkontribusi pada emisi. Dan itu salah satu parameter yang kami ukur juga, bahwa dengan adanya, karena kami ada 5 prinsipal sebenarnya ya. Yang pertama pupuk organik untuk regenerative agriculture, kemudian yang kedua adalah cover cropping, kemudian kita juga pakai by inputs, kemudian ada integrated pest and disease management, dan semua ini kita lakukan untuk sebenarnya merubah paradigma. Nah sehingga itu semua bisa terkontrol, dan biodiversity tadi yang sudah disampaikan. Nah dengan demikian maka petani akan terus melakukan kegiatan ekonomi tetap terjaga lingkungannya. Jadi ini sebenarnya sebuah terobosan bagi kita. Jadi tidak ada lagi untuk mengeksploitasi semau mungkin. Dengan regenerative agriculture itu dia bisa meregenerasi. Jadi tanah itu akan tergenerasi dengan baik, unsur hara akan tetap ada, dan hasilnya itu ke yield. Dari beberapa demo plot walaupun dengan
kondisi yang berbeda-beda karena ada beberapa faktor termasuk umur kelapa sawit, kemudian kondisi tanah dan sebagainya, itu terdapat peningkatan yield. Karena sasaran utama kan sebenarnya peningkatan yield. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan mungkin bisa ya kepada Pak Saryanto mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni ya apa yang dilakukan, karena teman-teman Musimas juga di sini ada gitu sama koperasi untuk bisa memberikan contoh praktis yang terjadi di sana lewat BIPOS project kita. Oke, mungkin boleh secara singkat saja. Pak Saryanto, boleh secara singkat, boleh dibantu panitia dengan mikrofon? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Sahrianto, saya dari Labuan Batu. Nah jadi banyak manfaat yang kami rasakan di Labuan Batu, khususnya di perkumpulan saya, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuan Batu. Nah dengan adanya BIPOS project ini sudah lebih dari 3 tahun. Nah ini tadi nyambung sampaikan Pak Paulus terkait dengan regeneratif agriculture, dan memang kami ini adalah sebuah pembelajaran yang di awal masuknya project ini memang kami belum begitu respon, tetapi selalu terus kami ikuti. Nah ternyata program ini sangat baik, karena petani atau kami itu diajarkan bukan hanya memikirkan bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana meningkatkan hasil, tetapi kita juga disuruh berpikir supaya bagaimana media tanam, bagaimana tanah itu bisa menjadi sehat dan subur. Nah ini sudah kami lakukan, sudah dilakukan di asosiasi itu kurang lebih dari 3 tahun Pak Bu. Jadi sudah dilakukan 3 tahun, kemudian BIPOS project ini juga memberikan pembelajaran ini bukan hanya ngomong-ngomong doang, bukan hanya cerita-cerita saja, tetapi kami dibangunkan beberapa demo plot atau kebun-kebun percontohan. Nah jadi kita ada 8 desa, jadi dibangun 7 titik di 8 desa tersebut supaya kita bisa belajar secara langsung dan melihat, oh ini loh regeneratif agriculture itu. Nah itu sudah dibangun 3 tahun, dan alhamdulillah petani kita semakin yakin dan percaya bahwasanya pembelajaran ini memang sangat berguna, sangat baik untuk kebun kelapa sawit kita. Nah kemudian saya tambahkan ya Mbak, boleh ya? Tadi sedikit sih memang, tapi saya tambahkan lagi biar makin lengkap. Nah tentunya dampak positif juga yang kami rasakan, BIPOS project ini bukan hanya memberikan pembelajaran, kemudian kebun percontohan, tapi juga mensupport kami dalam pembangunan pabrik atau rumah kompos. Nah tentunya regeneratif kan lebih ke ini ya, jangan hanya kimia saja kan gitu kan, lebih ke organik. Nah jadi BIPOS project memberikan kami pembelajaran organik dan membangunkan rumah komposnya. Dan itu sudah kurang lebih berjalan 2 tahun, dan alhamdulillah dari berjalannya 2 tahun ini kami APSK SLB sudah mempunyai omset 2,9 miliar Mbak, kan gitu kan, dan boleh tepuk tangannya Bapak Ibu, 2,9 miliar ya omsetnya. 2,9 miliar dan mendapatkan SHU 900 juta, dan itu kita peruntukkan untuk pendidikan, sosial, kemudian karyawan. Dan terbangunnya rumah kompos ini juga menjadi daya tarik atau membuka lapangan kerja bagi anak-anak petani anggota asosiasi. Nah tadi saya tertarik juga ini dengan teman ini dari Tapsel ya kan, dan Aceh. Tadi nyampaikan juga itu kredit. Nah kami juga punya Mbak. Jadi kami lahir dari 2018 dan sudah 6 kali mendapatkan sertifikasi RSPO dengan anggota 1.260. Yang mana kalau kredit tersebut ya kalau dihitung-hitung kurang lebih kami sudah mendapatkan hampir 20 miliar Mbak. Wih, kan gitu tepuk kan. tangan Bapak dan Ibu. Hampir 20 miliar. Nah tentunya sekarang yang kita pikirkan itu bukan hanya mendapatkan
kredit sertifikasi RSPO dan ISPO, tetapi bagaimana bisa kita mengembangkan bisnis supaya bisnis itu bisa membuka lapangan kerja, kan gitu, dari kredit kita dapat, dari bisnis juga kita mendapatkan keuntungan. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Syahrianto. Baik, jadi kalau saya mungkin menyimpulkan beberapa tantangan mungkin ya. Tadi Ibu Rini cerita masalah konflik termasuk juga pemetaan lahan. Baru ada keterlibatan masyarakat termasuk juga masalah kebijakan. Saya minta beberapa list tantangan lagi yang dihadapi dari Pak Rahmat dan Pak Fadli supaya kita setelah ini akan bicara bagaimana strategi jangka panjang. Termasuk mungkin di dalamnya kita bicara masalah pendanaan dan sebagainya. Apalagi yang dihadapi tantangan-tantangan tadi, kebijakan pemerintah atau support yang apa? Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Kalau tantangan kita ke depan sebenarnya masih banyak, termasuk salah satunya adalah dalam pelaksanaan pembangunan sawit berkelanjutan adalah bagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu untuk mendukung program pembangunan sawit berkelanjutan. Kita tahu bahwa Inpres nomor 6 tahun 2019 itu sebagai dasar kita untuk melakukan pembangunan sawit berkelanjutan sudah berakhir pada tahun 2024 karena dia itu masanya 5 tahun sudah 2024. Memang informasi dari kementerian kemarin, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, ada sedang yang digodok sekarang, cuma belum terbit juga dalam bentuk Perpres. Jadi regulasinya status hukumnya lebih tinggi dari Inpres. Perpres yang dengar-dengar infonya itulah berupa strategi aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Jadi kita menunggu-nunggu itu, bagaimana nanti setelah keluar kebijakan ini, inilah dasar kita penyesuaian program-program kita di tingkat daerah. Kalau dari sisi pemerintah itulah dasar kita untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pembangunan sawit berkelanjutan. Kemudian tentunya anggaran, kalau dari pemerintah kita berharap semua menampung anggaran dalam pembangunan sawit berkelanjutan pasti kurang. Sehingga kita masih mengharap bergandengan tangan dengan mitra-mitra pembangunan kita, baik itu NGO maupun perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, begitu Bu. Kemudian ke depan adalah ada lagi tantangan kalau di tataran misalnya kalau multi stakeholder itu adalah bahwa koordinasi sinergi belum optimal. Jadi ke depan kita mau menyamakan persepsi di semua stakeholder yang terlibat dalam kalau kami di Tapsel itu adalah POXBI, menyamakan persepsi. Karena pada tahun 2023 lalu kami mengadakan Lokakarya di Bandung, yang diundang semua adalah pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi yang sudah punya rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Dari sana kami rumuskan kesimpulan dari hasil Lokakarya selama 6 hari bahwa permasalahan sebenarnya yang utama dalam pembangunan sawit berkelanjutan ini adalah belum semua sama satu persepsi mengenai pembangunan sawit berkelanjutan itu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan depan adalah pentingnya menyamakan persepsi sehingga kita bisa bersinergi dan berkolaborasi lebih aktif ke depan. Itu Bu. Oke, berarti masalah regulasi dan juga persepsi yang belum sama. Baik, Pak Fadli silakan menambahkan. Ya, terima kasih. Tantangannya kalau di Aceh ini di kelapa sawit dulu ya, dan itu juga di komoditi-komoditi yang lain. Aceh itu kan lebih dari 52% kebun kelapa sawitnya itu milik masyarakat, milik petani swadaya. Berapa persen tadi Pak? 52% lebih. 52%, oke. Ada yang satu sumber mengatakan 54 sampai 54%. Artinya lebih dari 50% itu milik petani swadaya. Kita tahu bahwa secara nasional itu 54% itu dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar plus sekarang Palemko itu BUMN PTPN kalau dulu ya, sekarang kan Pamko ya. Nah
Yang ingin saya katakan bahwa dengan luasnya kebun sawit milik masyarakat ini tentu supaya masyarakat terberdayakan, kelembagaan petaninya kan mesti kuat, kelompok taninya mesti kuat, koperasinya juga mesti kuat. Nah, supaya apa? Supaya program percepatan STDB, ISPO dan RSPO dapat digerakkan secara masif. Nah, kami menghitung di PMU KSB itu dengan luas lahan dengan asumsi 52% kebun kelapa sawit di Aceh itu dimiliki oleh masyarakat, maka sekitar 320.000 hektar itu punya masyarakat. Kalaulah satu kelompok tani itu mengatur pengelolaan 100 hektar, butuh sekitar 3.000 kelompok tani setidaknya. Nah, siapa yang akan melakukan edukasi terhadap mereka ini? Ya, pertama penguatan kapasitas kelembagaannya, kemudian kapasitas pengetahuan dalam bidang kelapa sawitnya, pemupukan, penanaman, perawatan panen, pasca panen, termasuk yang pupuk yang Bapak ceritakan ini. Nah, pasti petani itu sangat tertarik untuk menggunakan sistem pertanian organik. Tetapi ini kan perlu ada pembelajaran yang tidak boleh hanya sekedar hit and run, tapi dia harus sustain juga sampai kemudian pada tingkat tertentu mereka sudah bisa dilepas. Karena apa saya ingin katakan Pak, di satu kabupaten saya sebutkan aja, Kabupaten Abdia itu pernah dibuat program pembuatan kompos 2.000 ton Pak, sehingga untuk ininya harus pakai alat berat. Dan itu petani yang ada korelasinya dengan Ibu Rini yang dibina oleh Swiss Contact, dan mereka punya skill itu sampai sekarang. Bahkan ada kelompok yang sudah bisa membuat pupuk organik dan dipakai oleh petani sawit dan juga yang lain-lain di Aceh. Ada beberapa kabupaten, Abdia, Nagan Raya, Aceh Selatan menggunakan pupuk itu, tetapi dia susah mendapatkan perizinan. Nah, oleh karena itu kita mengundang perhatian, dukungan dari Bapak Ibu, ya teman-teman di sini, supaya mereka-mereka yang potensial ini, yang dia punya skillnya, tapi karena nggak ada dapat dukungan, akhirnya ya putus lagi. Karena begini, kalau si pembuat pupuk organik ini nggak mendapat dukungan, misalnya ada yang mensponsori, dia tuh nggak, kurang ekonomis secara bisnis gitu. Nah, inilah antara tantangannya Bu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa, ya walaupun strategi mungkin tidak akan langsung bisa menjawab semua persoalan ini ya, tapi paling tidak untuk jangka panjang menjawab permasalahan-permasalahan yang masih ada ini, kira-kira strategi jangka panjang apa yang bisa kita lakukan? Termasuk juga mungkin Bapak Ibu kita bicara soal donor, atau mungkin bahkan keberadaan CSL sendiri apakah bisa membantu? Silakan Pak Yakob atau Pak Paulus dulu yang mau menanggapi, atau Bu Rini? Ya, kalau dari saya strategi jangka panjang memang kita harus bergerak bersama dengan tujuan yang sama. Tinggal kita berbagi peran saja ya. Jadi kita udah memang terwadahi dalam platform seperti ini yang perlu terus dikembangkan. Kemudian dari sini kita berbagi peran gitu. Karena tadi saya juga menangkap memang kebijakan ya. Ya, kebijakan harusnya yang evidence based policy ya, yang melihat apa yang betul-betul terjadi di level tapak ya. Kadang-kala pembuat kebijakan lebih ke teknokratik ya, tetapi yang menjadi essence daripada the root cause ya, akar masalah itu nggak diadres. Yang tadinya harusnya kebijakan menjawab masalah justru dapat tantangan, itu kan sangat ini ya, bertolak belakang. Nah, jadi itulah pemerintah mungkin yang kita harapkan bisa masuk ke regulasi yang betul-betul pro kepada petani swadaya, petani kecil, termasuk dalam penguatan kelembagaan. Nah, kemudian kalau dari kita sebagai katakanlah NGO atau organisasi masyarakat, kita bisa mendampingi terus petani, melakukan capacity building yang tak akan henti-hentinya. Jadi bukan hanya formal tapi ke mentoring ya, ke mentoring dan coaching itu juga perlu, memastikan ada adopsi dari semua yang setelah kita latih. Karena pelatihan tidak akan pernah berhasil kalau perilaku itu tidak berubah. Jadi kalau sudah dilatih terus kemudian balik lagi melakukan hal yang praktek yang lama, ya berarti kegagalan ada di kita. Kita harus betul-betul memastikan itu berubah total. Nah, kemudian kalau dari petani itu sendiri ya pasti ya mereka akan sangat mau untuk diberdayakan, dan kita harus melihat bahwa
mereka itu bukan menjadi sebenarnya objek tapi subjek. Jadi sama-sama membawa perubahan. Dan yang unsur inklusif itu yang saya dapatkan tadi juga, kaum perempuan itu harus dilibatkan. Orang bilang itu makhluk terkuat di bumi ya. Jadi ibu-ibu itu harus, dan kami di SNV itu ada menurut salah satu aspek terbesar di kami ya. Selain kami melakukan pelatihan REK, Radikatif, kita penguatan kelembagaan dan juga ke GESI sama WEE. Karena posisi strategis ibu-ibu di rumah tangga itu pengambil keputusan. Kalau dia salah atur sedikit, ya bisa lewat tuh keuangan ya. Nah itu, dan harus dijadikan mereka sebagai pelaku memang. Nah makanya kita banyak menciptakan juga peluang-peluang yang kita sebut dengan income generating activity ya, itu ada di proyek kita. Seperti itu, dan saya rasa dengan bersama-sama ini kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya. Baik. Ras terkuat di bumi gitu ya. Silakan Ibu Rini. Iya, saya tambah sedikit. Saya yang praktis ya untuk sektor kelapa sawit. Di Malaysia ada badan khusus untuk kelapa sawit. Di Indonesia tidak ada. Pertanyaannya kenapa dan kenapa kita tidak bisa? Karena menurut saya kelapa sawit salah satu sektor yang strategis baik secara politis maupun secara ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau serius, jangka panjangnya adalah bagaimana kalau kita bersama-sama menyuarakan untuk membentuk badan kelapa sawit nasional seperti di Malaysia. Jadi satu pintu. Persoalan di masyarakat, persoalan di kelapa sawit saat ini di Indonesia karena tidak satu pintu. Kenapa? Kebijakannya lain-lain dari masing-masing kementerian. Jadi masalahnya berkutat di situ saja. Itu satu, saya merasa itu jangka panjang yang mungkin agak berat di awalnya, tetapi kalau kita sama-sama menyuarakan sebagai satu koalisi gitu ya, sebagai satu koalisi untuk masyarakat kelapa sawit, saya rasa kita bisa. Yang kedua, untuk ISPO, saya rasa jangka panjangnya, mungkin jangka menengah ini perlu dipikirkan apa benefit yang real untuk pekebun. Karena terus terang di wilayah kerja kami bisa saja ya, memang ada beberapa perusahaan yang memang sudah ISPO. Ada petani yang memang karena wajib ya, mandatori maka mereka ISPO. Tetapi dibandingkan dengan RSPO, hampir tidak ada benefit yang real untuk petani. Nah itu mungkin bisa dipikirkan. Jadi itu saja pesan untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, Pak Yakob mungkin kalau memberi strategi kalau terkait dengan pendanaan, boleh Pak model yang bisa dikembangkan boleh sekaligus Bapak sampaikan. Oke, baik, makasih. Pertama kita harus paham dulu yang kita hadapi masalah itu apa. Jadi sering sekali kita mengintervensi atau kita menangani sesuatu itu tidak tepat sehingga tidak efektif. Dia biasanya kalau dalam konteks lingkungan itu ada driver utamanya, kemudian ada pressure, pendukung penguat, lalu kondisi saat ini yang kita hadapi, lalu impact dan respon. Nah, responnya ini kadang-kadang kan kita yang kita obati itu, yang kita tangani itu adalah yang simptom. Orang sakit kepala karena lambungnya tukak lambung, kasih obat sakit kepala, tidur memang dia, tapi lambungnya nggak sembuh. Jadi nggak pernah selesai. Nah ini juga kita harus berani sebenarnya membedah ulang. Termasuk di CSL ini menurut saya, Bang Edward udah banyak cerita kemarin waktu mau audiensi ke Bapeda Aceh. Bagaimana kita melihat lagi misalnya yurisdiksi, oke kita mau pakai unit kita kabupaten. Nah kita harus melihat problem di tingkat kabupaten itu secara utuh dengan data dan terukur sehingga kita tahu mau intervensinya apa gitu. Kalau komoditasnya misal gini, kita bangun kopi, kakao, kelapa sawit sangat bagus. Tapi di hulu ternyata kita nggak luput sehingga itu menjadi ada area deforestasi segala macam yang kita, karena mungkin perusahaannya atau petani swadaya tadi yang sudah dibina bagus tapi di atasnya masih ada perembahan. Apa yang terjadi? Erodibilitas lahan terjadi, kemudian banjir, landslide dan segala macam. Nah ini harus kita hitung berapa kita bisa growth secara ekonomi, tapi jangan lupa kita berapa cost yang harus kita tanggung. Cost yang harus ditanggung itu jangan cuma cerita cost biaya produksi, tapi juga cost resiko lingkungan.
dari keberadaan usaha di situ. Nah ini kan jarang dihitung secara integratif. Gitu. Sehingga kalau kita lihat misalnya, ini riset kami di Aceh sedang berproses sekarang itu, di mana bencana hidrometeorologis berulang itu adalah kantong kemiskinan. Karena terjadi secara berulang, nggak sanggup itu meregulasi kehancuran itu. Nah ini juga kita nggak hitung. Nah kenapa menjadi penting dari itu menyeimbangkan kita menjaga area baik konservasi maupun area preservasi, karena di situ kita belum semua tahu di biodiversity atau bioprospeksi yang sekarang banyak. Misalnya di kakao, saya baru belajar belum lama ini belajar lihat ada sejenis penyerbukan misalnya, ada serangga yang karena petani kita tidak patuh atau tidak paham sehingga melakukan penyemprotan dengan pestisida atau soil organiknya juga rusak. Begitu itu rusak, itu cost operasional atau biaya modal untuk usaha itu kan jauh ditambah tinggi. Yang harusnya tadi itu dia bisa saving untuk keluarga, untuk menjadi income tambahan untuk keluarga. Sekarang kita harus jadi cost untuk mitigasi. Nah ini juga secara jangka pendek dan jangka panjang ini secara akumulatif ini akan tidak berlanjut. Jadi tingkat keberlanjutan usaha di kita itu masyarakat terutama di petani kita itu sangat rendah. Kenapa? Karena tadi ada hal-hal yang tidak mampu dikontrol oleh petani yang sebenarnya itu bisa dilakukan secara kolaboratif atau pada tingkat yurisdiksi tadi oleh pemerintah. Gitu. Karena itu integrasi dari kebijakan dengan operasional itu menjadi penting. Gitu. Dan cost, benefit dan cost itu harus dihitung secara menyeluruh. Nggak usah malu kita bahwa memang saat ini kita belum efisien di budidaya kakao. Oke, fine. Kita emisinya masih tinggi karena masih menggunakan lahan-lahan bekas pembukaan lahan deforestasi. Tapi kan dengan konsep agroforestry atau kakao agroforestry atau yang lain ini menjadi hitungan. Kami kopi itu kalau di on farm di 360 merek kopi kami yang untuk karbon neutral itu kita plus, artinya kita minus emisinya. Bisa uptake, Pak. Tapi begitu kita hitung yang transportasi karena bawa dari Banda Meriah sampai ke Belawan itu di situ kita menjadi plus emisi. Nah itu model-model seperti itu kita bisa lihat ternyata cost-nya yang harus kita tanggung tadi di situ. Lalu kita paksa juga misalnya petani kita untuk ayo tanam ini jangan rusak hutan karena itu bagus sedia karbon. Kalau kita hitung sekarang berapa sih dana karbon yang mulai terdistribusi ke provinsi, belum ke kabupaten ya, baru tingkat provinsi. Kalau dibandingkan dengan dana bagi hasil sawit misalnya, nggak balance. Sumatera Utara dan Aceh itu sama-sama hampir 1,7 juta lah, Bu Diah, untuk yang RBP tahun ini. Tapi DBH sawit, kalau nggak salah itu kabupaten provinsinya saja 30-an ya Pak Fakhrul Razi tadi ada. 33 miliar, kan nggak balance ini. Nah, karena itu pendekatan komoditas itu menjadi urgent. Bahwa jasa lingkungan itu adalah bonus. Itu yang harus dipahami. Ini cerita behavior juga dari perilaku. Petani kita juga, nah itu menjadi penting dari peran ras terkuat tadi itu untuk manajemen keluarga. Begitu dia income nambah, sekarang coklat harga kakao tinggi segala macam atau dapat bonus tadi itu yang bagi koperasi itu langsung yang tadinya dia nggak perlu TV, tapi karena udah ada uang langsung beli TV. Belum lagi nanti skincare. Artinya gini, perubahan perilaku, nah itu menjadi penting itu. Artinya apa? Pendekatan sosiologis, antropologis itu menjadi penting dalam setiap program. Ini jangan ditinggalkan gitu. Kan sering kita mengkomunikasikan saya orang Aceh, PD gitu ya, datang ke Taming, bahasa saya yang saya pakai dengan gaya PD pasti nggak kena. Apalagi kalau ke sini atau di Tapsel misalnya yang selama ini saya datang ke Tapsel itu pasti nggak. Dia harus cari secara antropologisnya mana yang paling mudah. Karena itu komunikasi kan menjadi kunci itu untuk bisa supaya message kita nyampe itu. Nah itu dalam jangka panjang tadi itu cost efektifnya harus kita hitung semua, problemnya harus terpetakan dengan akurat, lalu kita intervensinya pilih mana yang. Karena itu saya pikir usulan beberapa diskusi kemarin dengan Bang Edward misalnya di CSL ke depan kita berharap ini kita bisa petakan misalnya yurisdiksi kita katakanlah dari berapa sekarang hampir 60-an ya Aceh Sumut. Misalnya kita mau intervensi, kita pilih dengan kriteria mana yang paling mudah dulu. Itu saran saya, jangka panjangnya. Pilih yang termudah dulu kita intervensi, yang mempercepat, memperlihatkan hasil.
Karena petani ini nggak sabar juga kalau kita bilang, oh secara idealis kami di LSM biasanya kan sangat-sangat idealis pendekatannya gitu. Ini demi ini perlindungan segala macam, tapi hasil untuk masyarakatnya nggak dapat gitu. Quick win kalau bahasa program politik sekarang gitu. Nah, jadi itu harus ada memang. Itu metode dakwah kan. Jadi orang begitu lihat cepat, oh ya, nah, gitu. Jadi itu penting untuk kita gunakan jangka panjang nih Mbak. Jadi pendekatan sosiologis tadi di samping proses-proses teknis dan manajemen itu diperkuat. Guideline sudah banyak kalau teknis segala macam, tapi mengintegrasikan secara inklusif pendekatan tadi itu yang menjadi PR kita ke depan. Menurut saya salah satu strategi CSL ke depan yang bisa secara masif nanti direplikasi di seluruh landscape atau di seluruh yurisdiksi yang ada di Aceh dan Sumut khususnya, itu tadi itu. Ikut sertakan pendekatan sosiologis antropologis tadi secara sosial dia supaya ketemu, kemudian pendekatan teknis secara terukur, jujur terhadap masalah, kemudian intervensi yang cost efektif tadi gitu. Itu yang menurut saya yang harus secara terukur kita lakukan ke depan. Kalau tidak, kita sering tidak jujur. Itu tadi saya bilang, cerita keberhasilan semua, oh anak saya lulus segala macam, tapi kita nggak berani cerita anak saya gagal. Ini sering di kita Melayu ini, dunia Melayu kira-kira seperti itu gitu. Jadi harus biasa juga gitu. Jadi misalnya kalau cerita macam, oh ini kita CSL ke 20 tahun tadi 2030 akan jadi apa segala macam. Kalau saya balik pertanyaan, bagaimana kalau 2030 tidak ada CSL lagi? Artinya kita tahu tantangan terbesar yang kita hadapi itu yang menjadi investasi kita bersama untuk melakukan strategi mitigasi, adaptasi sehingga yang kita inginkan itu terjadi di 2030 gitu. Sama juga untuk tingkat petani, kebijakan tadi pemerintah dengan dana yang masif tapi hanya sekali. Sementara di CSO atau di proyek tadi kecil-kecil tapi panjang. Nah, mempertemukan itu, ini ada model yang bagus terkait dengan pendanaan. Kami di Kopi tidak secara langsung ke konservasi secara terutama orang hutan karena tidak langsung, tapi di Janto misalnya prosesnya itu ternyata 3 tahun itu belum cukup. Nah, ini juga penting nih, siklus usaha itu menjadi penting. Pada saat kita melakukan desain proyek misalnya, kita berangkat di 3 tahun ini udah take off nih, ternyata belum. Kalau coklat misalnya berapa tahun ya? 4 tahun baru stay. Bambu 7 tahun. Nah itu harus cukup hitungannya. Baru dia menjanjikan hasil bisa kita ukur nanti. Nah terkait dengan pendanaan misalnya kami coba di Sumut kebetulan kita masih akan coba segera di Tapanuli Selatan terutama di koridor orangutan di Desa Luat Lumbang. Ini ada Pak Kabid BKSDA. Di Aceh kita sudah berjalan, nih Dr. Citra ada tim saya di Janto. Kita combine, peralatannya dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini BKSDA, karena paling mudah kan, pemerintah kan mudah procurement-nya. Sekali beli peralatan selesai, karena mudah diaudit. Tapi begitu pendampingan, ini agak susah. Karena disbursement di pemerintah itu nggak bisa multi-years untuk pendampingan. Gitu. Nah itu kalau kita kombinasikan, ada yang bisa didanai oleh pemerintah komponen tertentu, nah yang nggak bisa itu misalnya itu dari dana sindikasi kita dari kolaborasi seperti ini. Nah itu model-model pendanaan ke depan gitu. Yang paling penting lagi adalah seberapapun benefit itu harus nyampe ke penerima manfaat di tapak. Walaupun kecil itu harus mereka bisa lihat, mereka dapat dari setiap upaya yang kita cerita tadi itu. Jangan kita enak cerita di sini, di mereka sana mereka nggak pernah dapat gitu. Dapatnya cuma cerita doang Pak Paulus itu. Jadi nggak dapat dalam cash-nya. Baik. Mudah-mudahan gitulah supaya kita adil juga sejak dalam berpikir. Terima kasih. Baik, memang kalau kita gali lagi sepertinya waktu 1,5 jam tidak akan cukup ya Pak. Belum melis permasalahan-permasalahan dan strateginya seperti dikatakan Pak Yakob tadi memang harus tepat dengan masalahnya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, memang karena keterbatasan waktu kita terpaksa memang harus menyudahi perbincangan kita hari ini dan parfum saya yang keluar masih 2 ini sebenarnya ya. Ya sudah, berarti nanti untuk panitia mungkin ya. Bapak dan Ibu, tamu saya hari ini terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami semua yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi insight baru bagi kita semua. Bagaimana kita sebagai mungkin pelaku, kemudian mitra dan mungkin donor atau mungkin calon-calon mitra yang lain bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk kita menjaga alam kita tetap lestari karena ini adalah titipan untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Enggak ada lagi closing ya.
Kenapa? Nggak ada closing lagi ya. Udah di-close. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh tamu saya sore hari ini. Saya kembalikan ke Bang Boy. Silakan Bang Boy. Sepertinya ada closing statement yang menarik yang udah Bapak siapkan gitu ya. Yang bisa mengemas dan menjadi cherry on top gitu ya. Sudah dicatat-catat memang tadi Bang. Sudah saya intip-intip itu. Tapi ya gitu. begitulah kondisinya. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu. Mohon tetap berada di tempat. Sementara kita sudah mendapatkan 2 penanya terbaik Kak Feby. Baik, kita berikan dulu ya hadiah untuk penanya terbaik. Iya. Ini adalah parfum ya. Betul. Parfum dari mana Kak? Boleh mungkin di-mention Dari sekali lagi. Tapanuli Utara ini ya. Tapanuli Utara. Ini aromanya oke ini. Aroma saya sudah cium tadi. Oh udah ya? Iya, seperti parfum yang kita beli kalau di sana lah di ya. mall-mall itulah pokoknya ya. Tapi nggak disemprot sampai setengah botol habis ya? Tidak, hanya tester saja tadi Bang. Tester Jangan saja. dibuka rahasia dong. Baik, silakan Bang, namanya siapa? Baik, 2 penanya terbaik di sesi talk show kedua ini adalah Bapak Oding dan Ibu Juliani Irni. Boleh maju ke depan untuk dapat menerima souvenir berupa parfum yang ini kayaknya tidak ada dijual di Indonesia atau ada ya? Saya kurang tahu. Untuk informasi lebih lengkap silakan berkunjung ke stand yang ada di depan itu. Itu Bang. dia. Iya. Kami undang Bapak Oding dan Bapak Ibu Oding. Langsung. Waduh. Ya lumayan ya Pak. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Mau difoto dulu? Oke. Ya, mohon kepada seluruh narasumber boleh mendampingi untuk berfoto bersama. Terima kasih buat kedua penanya terbaik dan kini waktunya bagi Bapak Ibu narasumber boleh tetap berada di depan daripada meja. Akan ada penyerahan plakat. Kami ingin mengundang Bapak Ismail SEI Wakil Bupati Aceh Tamiang. Apakah beliau masih ada di tempat bersama dengan kita? Sudah tidak ada. Kalau begitu kami ingin mengundang dari Konservasi Indonesia, Bapak Isner Manalu, maaf. Bapak Isner Manalu, oke. Kiranya boleh menyerahkan plakat kepada Bapak Rahmat Saleh yang adalah Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Mohon bisa berada tetap di tempat Pak, di panggung. Kami ingin mengundang Bapak Fahrul Rozi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk dapat maju ke depan menyerahkan plakat kepada Bapak Fadli Ali, Ketua Program Manajemen Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan, PMU KSB. Jangan sampai salah Pak. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di panggung. Kami ingin mengundang Ibu Fitri Hasibuan, Vice President Program dari Konservasi Indonesia, untuk menyerahkan plakat kepada Bapak M. Yakob Isyadami dari
Yayasan Ekosistem Lestari, Direktur Konservasi Yayasan Ekosistem Lestari. Ibu boleh tetap di atas panggung, Bu. Kayaknya sibuk sekali di bawah dari tadi saya lihat. Kami ingin mengundang dari Small Independent Bapak Rutman Simanjuntak untuk dapat menyerahkan plakat kepada Ibu Christina Rini yang merupakan Project Manager Swiss Contact. Dari Musimas, Pak Rutman Simanjuntak. Kami mohon kesediaannya untuk tetap bersama dengan kami di panggung. Dan berikutnya kami ingin mengundang Melissa Thomas, Senior Director Sustainable Palm Oil, untuk menyerahkan plakat kepada sektor leader Agri SNV Indonesia, Bapak Paulus Talulembang. Melissa Thomas adalah Senior Director Sustainable Palm Oil dari Conservation International. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Pak Paulus boleh lebih bergeser ke sebelah kanan Bapak untuk diikuti dengan yang lainnya.